Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulama dulu ya itu nang istilah maka adalah tu memang ko napa joka. Sebenarnya itu yang dipakai. Padahal di lapas juga cuma kada dia memang Pak Gurong itu yang sebab masengke. Sebelum bisa lai boleh, o memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleve napa joka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu maka ada alipu. Maka ada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro. Sallallahu ala Muhammad. Balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma nur qulubana wa qulub jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, sidang jemaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk memberikan ta'lim. Tadi saya diminta bahasa Bugis. Tapi mengerti semua ya. Paham namun bicara gini. Mungkin saya gabung-gabung kalau ke sana. Sebenarnya ya roko ilalanna agama tak Bapak Ibu sekalian. Setiap waktu itu kita tidak terlepas dari doa. Makanya tidak ada aktivitas dega jemaah yang tidak diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Kenapa? Karena yang pertama, umat Rasulullah itu sebenarnya umurnya pendek. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Itu kuncinya. Jadi sebenarnya ada kekeliruan sebagian kita memahami bahwa engkayasa jama-jama lino atau jama-jama akhirat. Padahal sebenarnya yang membedakan itu ada cuma pada niat saja. Kira jama-jama lino, kira jama-jama akhirat cuma ku niat. Ya kau angkat tolong mengojek atau masuk di Grab, kemudian niatnya maka supaya engkau diilolongan nawa dia ke menjara cicilan motor, maka dia dapat dunia. Tapi kalau sebelum dia berangkat mannya maka dah memagi-magi nang kadale halala nang pengalata lolongan untuk keluarga aku dan bija-bija. Aku tahu para orang kau dipakai maka siang, maka dia berjihad di jalan Allah. Ketika dia wafat kata Nabi maka dia mati syahid karena dia berangkat untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kuncinya hanya pada niat. Jadi pada masa apa tapi ya kodena makan janya na lino na lolong. Makanya na tu ampai maka dia minta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi tungka agak ijama mesti diawali dengan niat. Nah sebab sinin na pagkasiwengi, sinin na jama-jamange o kumana minya eta gatto. Angka tahu masih dak kapak dia na lolong ngapalang. Magi na sebab melo mi mancicale. Tapi kalau kita lihat kan dia perbuatan ibadah. Tapi hanya mencari popularitas. Jadi aja tak ada ibadah dan jamaah tahu belum tentu. Makanya ia tuh niat apa kenapa dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi itu di hadis pertama itu niat.
Nasabah, wadi jajin kata masuk paja sunnah ku 2 rakaat. Ada di belakang sholat sunnah 2 rakaat. Angkat ukur masuk paja sunnah 2 rakaat. Pada 2 rakaat, tempatnya sama, tapi karena niatnya beda, itu bisa beda sholatnya. Wadi janji masuk paja sunnah dulu masjid, dia sholat sunnah taubah yang di belakang, sholat sunnah wudu yang di sana. Jadi pada 2 rakaat, tapi karena niatnya berbeda sehingga dia dapat hal yang berbeda. Itu pentingnya sangat niat. Kayak ini pokok sekali. Kemudian inarong pa makadaka sininna agaga ijamay okulino iya mitu nanca jama-jaman lino na rekodena komonia emon. Ya kan begitu. Namun di Pak Dawai Pak Makoto, ya kong kapacara majo kenampal lo minalalum. Kan lino gitu. Dan memang kan tidak ada. Tapi ketika dia berangkat memang untuk mengajarkan ilmu, istilahnya untuk menyampaikan risalah, itu kan dapat pahalanya kan di situ. Makanya tipis sekali itu Pak. Jadi ada perbedaan. Itu hanya pada niat. Dan niat itu tugasnya hati. Ternyata tugasnya timu. Makanya yang tahu niatnya orang itu cuma Allah dengan kita. Yaitu ampe to matot tadiolo idi ogie angka lego-lego nakibua. Oh. Lego-lego itu kalau lego-lego itu kan istilahnya tempat ironun riya ding, tempat biasa istirahat sebelum kita berangkat. Sebenarnya disitulah diluruskan niat. Sebelum bisa lay boleh, o memang ni romannya agak kata tamilo joka. Ipanguju memang ni eleve na pajoka. Nah, di situ nanti kalau ditarik dalam tasawuf, di situ kita disuruh berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pakai dalam kaidah doa. Tapi kalau dalam tasawuf itu beda. Atau hikmah. Ya kuna baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la, itu huruf lam alif begini. Itu seperti orang duduk, kemudian ada huruf alif berdiri. Nah, ya natu nasab tahu. Saya tu makada alipu. Makada engkau masuk ke situ. Patamay alimu koro, napa muita alimu joka. Palatu yo koro ken rekomend Allah. Ya kolatu no koro napa mugat terewa pemang, parewa. Kemudian engkau menyelanjutkan haula wala quwata illa billah. Jadi ulama dulu ya natu nang kes kita makapa memang ko namugat napa sih ya ko. Mugat tangi na sa ilang kacapuna dito ka kata pangalan ayo kan ito ni sa masiki salamat ko tapi ya ko tak pangalay na tama pe mang ajam joka itu tanda musibah. Baru dianggap itu ilmu, sebenarnya tidak, itu masuk dalam tasawuf lafsiyah dan masuk dalam ilmu hikmah. Angka si di bawah Pak Bu ini bagus sekali. Judul buku itu adalah Kansun Najah Wasuruh, ditulis oleh Sayyid Hamid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini ulama dianggap menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Lawita catatannya dalam sejarah si sabbu arwaratuna annapuluna pitu kita noki judul kitab. Ya, jadi itu luar biasanya. Dan pernah ke Sulawesi Selatan 3 tahun 8 bulan. Nah, dan inilah yang menulis kitab yang disebut dengan kitab Kansun Najah Wasuruh, kitab hikmah. Itu 4 jilid. Nah, inilah yang dipelajari ulama kita dulu di Sengkang, ke Belawa, di Sidrap, di Bone. Ah, yan na to nang kamana istilah biasa ng pagurong kaya sa Chapu Araba, kaya sa Mapu kami si kumanang itu malah dasar. Itu kitab hikmah. Cuma kadang kita keliru na sa bahasa ni Chapu Araba, yan na Rabu terakhir setiap bulan ya sa ni Chapu Araba, padahal tidak. Yang dimasuk Rabu terakhir di setiap bulan itu hanya pada bulan Safar. Jadi Rabu terakhir di bulan Safar. Dalam kitab itu dijelaskan 320.000 balak diturunkan oleh Allah dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Nah, jadi cicemino yemiko Rabu terakhir di bulan Safar. Yenaro nasa Jawa Rabu kesan. Bisa tangkalingan tahu. Nah, itu otoy balu na ciatarala, bola mi balu na ciatarala, sulul mamalkang itu. Bismillah suruh bacai 768 kali. Ya kau nak baca munya itu setiap pagi, setiap hari selama 40 hari. Nah hajat kami untuk erogagan ngamilo na balu tarala itu. Nah, itu hikmah bukan tasawuf. Ini makna kamaki oh kita tasawuf bukan. Itu ada di kitab Hasinatul Asrar. Jadi dia bukan kitab tasawuf. Karena tasawuf itu tidak begitu. Nah kadangkala kita mega keliru nasaba ilmu hikmah yasani ilmu tasawuf. Nah sama ayah nak kena makarawa isa na iya kau tasawuf net tidak, sufi itu tidak begitu. Yaitu patah tasawuf dia nak burak kau melasai. Kalau hikmah maburak, bahkan mati ke setan nasa ngalena tau. Sampai ada setan ada jin dimasukkan ke sini. Itu ulama hikmah.
Termasuk Ustaz Danu itu kan ulama hikmah, bukan tasawuf. Kalau tasawuf itu enggak, dia nak murah kemalasai. Nah sebab prinsipnya kan hadis dan nabita. Nah niki umatku nak kenal asa sesusiwan ni sita dosa ana nasusu pamala taala. Jadi mariomi kumalasa, makanya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali itu ulama sufi. Teri ko din na malasa lalan na siulang ito. Yo pwede ko ulang-ulang malasa masih lebih. Ramagam na jipong ito di na chala ka. Padahal sebenarnya penyakit itu kan penghapus dosa. Ya makanya Nabi kita sesiwan ni minakan nalasa. Makanya Imam Malik itu mengatakan begini, tidak ada penyakit yang saya rindukan kecuali demam dan menggigil. Karena hanya penyakit ini yang bisa saya rasakan untuk seluruh tubuh. Jadi itu tahu macam kayak apa, mampat di mana ngelilena. Makanya dia bisa merasakan semua. Sehingga dia mengatakan itulah penghapus dosa untuk seluruh tubuhku. Itu Imam Malik. Jadi makanya aku malah sakit. Ya tapi kan hadis atau Nabi mengatakan bahwa likulli da'in syifaa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi dia gagal satu tiga pak burana. Jadi kalau kena penyakit berobat. Dia nasabak tumita umatin atau makbura, tapi tomelo mi medisi. Kalau fikih itu jadi kan beda. Jadi kalau kan dipakai ya aku ya ambil jalan tengah. Nah kalau nak kilasa berdoa pun ya aku ya lasai wala sapacalang tak dampangi dosa aku tapasawi lasa ya aku ya lasai wala sapatamba tepak kay talenga sa baraka mulai ini kali ujian ya aku ya lasai wala sapasusu dosa aja tapasawi lasa aku pun narekodin mau paci dosa aku ambil jalan tengah. Jadi itulah yang paling sederhana. Nah, itu tak ada deh alasan kok kata jangan. Kemudian tadi saya mengatakan segala sesuatu dalam Islam itu kita diminta untuk berdoa. Bahkan mau masuk ke kamar mandi di WC itu disuruh berdoa sebab onron najingi. Kan di dua tuh onron najingi Pak yang bahaya. Yang pertama itu di pintu. Si bawa di belakang daun pintu si bawa lalu WC, makanya kau nggak tahu gue mau ke WC jarak selamat. Karena yang menjatuhkan itu adalah rihil ahmar, angin merah. Ya na anginnya yang kena Nabi Musa itu jatuh 20 ke kadirana. Sehingga Nabi Musa mau menghancurkan, tapi agak nasa rihil ahmar. Tidak. Saya sudah diciptakan oleh Allah kekal sampai kiamat. Makanya Nabi kita akan natopona Imam Husain, nak Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kena 3 hari keluar darah segar di hidungnya, maka daki di mesengo mimisan tau. Nah, dari situ Nabi berdoa. Kemudian datang Jibril membawa obatnya. Ini tuh napasangin mereka Jibril. Sampaikan kepada umatmu Muhammad supaya jangan dia tidur sesudah asar sampai isya. Karena penyakit ini akan masuk di situ. Itu makanya Nabi memakruhkan kita tidur sesudah asar sampai selesai waktu isya. Nah, sebab dia akan masuk. Namanya rihil amar, angin merah. Tapi ada doanya itu. Jibril yang mengantarkan langsung. Jadi kepak doa ngapuluh ke pengalata langsung pul Jibril bawa. Agar nasa mereka Jibril suruh umatmu membaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswai wadda'il akbari. Kemudian dia usapkan ke tubuhnya. Siapa yang membaca itu sebelum tidur maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama adalah stroke, yang kedua adalah kanker, yang ketiga adalah keluar darah segar dari hidung. Nah, makanya tak apalah ya. Apalah nih? Mapuncaw itu ada di kitab Syifa. Jadi doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika pun milau alinrungan ngalokoridi minar rihil ahmari dari angin merah, waddamil aswadi dan dari darah hitam, wadda'il akbari dan dari penyakit besar. Lupa bicara lagi, tapi doanya itu Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Makanya itu empenanak ya tema culuk ko mondri na pintu dilarang juga orang sandar di daun pintu. Maka dia tomatot dari dulu pemali. Saya buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin. Dia mengutip hadis Nabi dari Sunan Ad-Darimi. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Ternyata memang ada hadisnya Pak. Maka dia minta hadis saya dan itu hadis hasan, bukan dhaif. Dhaif saja diamalkan kalau dalam padilah amal. Ini hasan. Agana sanabita 8 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka arwah aga-aga kuy pigaw natolak dale patah pulosona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu kalau dia kena penyakit susah disembuhkan.
Maraji itu burai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujur na pakai. HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata, baju yun na. Ito, terutama makun raya, dastar na. O kacang kiri nala ng kauna, dastar na binagatam. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Biasa kata makor, maka demi bisa saku baje, alulukan dijolok. Ya bana tuh alulukan. Maka dari gurutta, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mupaki muludu napa mululukan, aja lalu mupaki masa padale. Maka dia boleh minta deji. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu, ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko sosining minato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena ipano. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, telingki baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Bunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasab. Yaitu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dena kasia-sia itu tena mati. Jadi namo tu matok kan ukoi pak katu carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matok supaya yero kan ukoi laga ko takalemu dena pattu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah sebaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah, yan itu ampe nabita natyangi matto makilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca nasa iku masih seliwon. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ah, ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko mi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Nah, yan itu sampai maka Nabi tah di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampa mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak, wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab ia ro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kau kata umat tampu, nah dia normal batin anak tak kedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Ini tuh ampai to ngotot tariolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makada makoye. Makoda wae kada alabano cermin mutaruh kuyawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Makanya banyak hal itu Bapak Bu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ya roh bisa Guru Tak dia sudah khatam, Al-Kutubut Tis'ah itu sudah khatam.
kitab hadis, bahkan dia hafal. Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Na penaruntu mana karena maki yo puidi, ya miro mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rosidongan na pak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan na sabak wetuh. Angka to pak doangan na sabak onrong. Itu. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Oke kah? Di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya aki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau ala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komiki mas sempajang ko nirotama sampai jasuna. Meki mengaji ko kirotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fana'adathul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria digaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wong Allah Ta'ala memalik ko anak sana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tunron imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamar. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na digana tamparan mo to melo di ko guru tak. Dikadi ko pang. Neka rewot, kaya guru tatampo tilalamitan. Yawanang kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri, asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali mo to. Ang kasilo milo makasi urut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kilui pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialo ko Nabi Zakaria. Kadi daga na ima kadi tahu mana ji. Malo nak makun ray, na piaray. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakiborangi kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadah imamnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadah imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tampaknya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kan do na bisa to denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara pa na lacak poli salibang na paling nama katani kuncina denasu yo pudi kong kana tanah darah ya ling kunci motor yung gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi ko nabawangi Andre na buka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kuridalanna onron na Maryam masampaya wajada indah hariskan tuliang kadale narutu angka buah-buah padi dimakan maji nang kaduriang nguko natanya waktu duriang dan itu kata pertama nanya maktani goncina kamara makanya Nabi Zakaria kan bertanya anna laki haza podangi Maryam polikin roy agana sa Maryam huwa min indillah yaitu gagal langsung na paturo po Allah Ta'ala kau kinran masampaya iban orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza polikin roye
Maka dari Maryam, huwa min indillah, itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tempat Nabi Zakaria, masa tanya aku Nabi, makundra-kundraimu, mana kagak aku ilalang, ni ke bawahku. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, inna Allah agak sana, annallah kiasa, maka dah huwa min indillah, annallah yubasyiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tempat Nabi Zakaria, maka dama ni inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala melupak ke dalai kiatanna, dia nama melalui perantara tak kejendak Nabi Musa, Nabi Zakaria, tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe itana namun roka aku bola aku milau dua cik demi milau anak mi nadi nang kan terima magi anak makundra-kundra ya terima berarti tanya boleh nasabali ia unron nya makanya na sudah apa itu makana asuko kutunia tama sudah masuk nurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangannya tato mas sampajan agan nilau rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milau miana telinga anak pun matangannya tato mas sampajan nilau do langsung panadat sul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi mas sampajan Nabi Zakaria na turun malaikat boleh hilangi lawih kurilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko pong Allah Ta'ala na arwani terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na milumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tuh nak kada guru tekong kagak mustahil oku korotamu milodong itu tembus. Makanya guru tak angka dui oku yawanang kemuluanna karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak kibo corona sebab ini runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kalau dia toko bandre dalam hari masa sampah lari kilo-kilo nak kadirai. Angkat toko kadirai lari kita mau kamaran. Baru kita toko kamaran lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dijawab. Ini baru bicara tempat. Mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kanjana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesus mas sempajang sewani. Mau pakai buku rangin rekomati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Ini dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama kontra milodong kami namakannya ninjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakama badal maktubah bi sholatil maktubah sudah sholat fardu kan begitu itu
Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau gini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung. Kumak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya sikirnya ruh. Itu kumak dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumak dengung tapi atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalau kulalang. Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Tahu? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi aku melo ki ama makorong kanja. Jadi andre mo ki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya tuh kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit, ya kok arah emak kada imsak langsung asar subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini setahu pandri tema kada macam apa ogi.
Ada 5 cabai itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab atau Makkah masih bisa makan kalau imsak langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka cik di Pak doang Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Isang-isangnya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sini na isa nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma karena kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru tak Kiai Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudi betul. Bilang, aja mau Pak Guru namanya itu nak. Ya kunisan itu bahaya. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacineti lawi. Talisada ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Nasa guru tak Kiai Jadul Rahman Amudale. Sallallahu ala Muhammad.